Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sapitri dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 1872250057 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan MM. Di sini saya akan memaparkan pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Beroperasi, bank dapat diartikan juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendistrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi, kantor cabang atau fisik, layanan telepon perbankan atau analog, dan layanan internet dan mobile banking digital. Untuk membantu Gramet lebih memahami bank dan ruang lingkupnya, serta berbagai lembaga keuangan lainnya, buku bank dan lembaga keuangan lainnya hadir untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Pengertian bank menurut para ahli. Menurut Dr. B.N. Ajuha, pengertian bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. Berikut ini pengertian bank menurut para ahli. Yang pertama, Pearson, seorang ahli ekonomi dari Belanda. Bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, berjangka, dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian dikelola dengan cara menyalurkan dalam bentuk investasi dan kredit kepada badan usaha swasta atau pemerintah. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan berupa dividen atau pendapat bunga yang dapat digunakan untuk membayar biaya operasional dan mengembangkan usaha. Di sini ada jenis-jenis bank. Secara sederhana, cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan ke pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Dana yang dikumpulkan tadi juga bisa diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang lain seperti surat utang pemerintah atau obligasi. Bunga yang didapat dari selisih peminjam atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah, inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank. Salah satunya yaitu bank sentral. Bank sentral ini limited edition banget, cuma ada satu di tiap-tiap negara. Karena bank sentral punya peran penting bagi perekonomian suatu negara. Bank Indonesia ditunjuk oleh undang-undang menjadi bank sentralnya Indonesia. Bank sentral punya tujuan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut.
Adapun bank umum konvensional atau syariah, sesuai namanya, bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dengan kata lain dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Berikut jenis usaha bank-bank untuk umum tersebut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan, memberikan kredit atau pembiayaan. Adapun Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, atau juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Kegiatan usaha BPR atau BPRS jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan bank umum, karena BPR atau BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun begitu, BPR atau BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia tetap berperan penting bagi usaha mikro dan kecil atau UMK, serta masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di pedesaan, sebagai penyediaan jasa keuangan. Lalu, apa saja sebenarnya kegiatan usaha BPR atau BPRS? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yaitu memberikan kredit. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu asuransi. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau pergantian apabila terjadi suatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian. Berikut jenis asuransi, yaitu yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba, atau menderita cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan. Sebelum memilih asuransi jiwa, pahami sistem dan metode yang ditawarkan. Ada jasa penyediaan asuransi yang memberlakukan sistem pembayaran setelah kematian, namun ada pula yang memperbolehkan pemegang polis untuk mengklaim dana sebelum kematian. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang populer. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Adapun asuransi pendidikan, mempersiapkan dana pendidikan sejak dini menjadi cara untuk melindungi masa depan anak Anda. Asuransi pendidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan. Adapun asuransi investasi, apa itu asuransi investasi? Anda bisa memperoleh asuransi sekaligus investasi yang disebut juga dengan istilah asuransi unit link. Sesuai dengan namanya, pengertian asuransi jenis ini memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Adapun di sini saya menjelaskan tentang pengertian pegadaian. Pegadaian adalah solusi bagi masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat. Dari segi istilah, pegadaian dikenal sebagai tempat untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menjaminkan barang-barang berharga kepada suatu lembaga keuangan. Dalam hal ini, pegadaian juga digunakan sebagai nama merek milik PT Pegadaian atau Persero, yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Hingga saat ini,
Pegadaian dikenal sebagai lembaga keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sering berjalannya waktu, banyak lembaga gadai swasta yang bermunculan dengan menawarkan layanan yang serupa dengan PT Pegadaian. Namun kebanyakan orang sudah mengenal Pegadaian karena lebih dulu muncul di Indonesia. Adapun jenis-jenis pegadaian yaitu pegadaian konvensional. Layanan satu ini paling dikenal dan diberikan nasabah. Nasabah bisa mendapatkan pinjaman dana dengan cara menjaminkan barang dengan tenor pinjaman yang dipilih. Produk pegadaian konvensional ini juga banyak dipilih karena bunganya yang relatif rendah, yaitu antara 0,75 sampai 1,15% per 15 hari. Banyak digunakan masyarakat karena kemudahan layanan ini. Adapun produk pegadaian syariah. Produk pegadaian syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk pegadaian konvensional yang menggunakan sistem gadai dengan jaminan barang badan. Bedanya ada pada prinsip syariah yang digunakan dalam berupa sewa tempat kepada peminjam. Adapun produk gadai sistem angsuran. Konsepnya sama dengan produk gadai konvensional untuk mendapatkan pinjaman dana. Perbedaannya terletak pada sistem pembayaran pinjaman yang dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil. Adapun produk investasi emas, Pegadaian juga memiliki produk investasi emas yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau menabung emas. Emas di Pegadaian bisa dibeli dengan cara tunai maupun diangsur yang berbentuk lempengan dengan berat 1 gram hingga 1000 gram. Bahkan untuk tabungan emas, Anda bisa membelinya mulai dari 0,1 gram.